Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itir Harjanti dari GKM 5 akan meresume kegiatan belajar 7 dengan judul Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik atau LKPD. LKPD itu merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang disediakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran, baik secara kelompok maupun perorangan. LKPD itu merupakan salah satu sumber belajar yang dapat digunakan untuk menambah pemahaman konsep siswa. LKPD itu biasanya kita kenal dengan nama LKS. Berikutnya, untuk macam LKPD, jika dilihat dari fungsinya itu dibedakan menjadi 5, yaitu LKPD yang berfungsi untuk membantu. Yang pertama adalah menemukan konsep, kedua adalah menerapkan dan mengintegrasi konsep yang ditemukan, yang ketiga adalah sebagai penuntun belajar, yang keempat sebagai penguatan, dan yang kelima adalah sebagai petunjuk praktikum. Berikutnya yang saya bahas adalah fungsi LKPD. Fungsi LKPD itu ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep materi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu melatih peserta didik dalam menemukan sesuai tujuan pembelajaran dan mengembangkan aspek keterampilan. Yang keempat, yaitu sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kelima, yaitu menambah informasi bagi peserta didik tentang konsep materi pembelajaran melalui kegiatan belajar. Yang keenam, yaitu membantu guru dalam mengevaluasi pembelajaran. Berikutnya adalah manfaat LKPD. Manfaat LKPD itu adalah yang pertama, mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. Yang ketiga, yaitu melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, yaitu sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah membantu peserta didik memperoleh catatan terkait materi yang dipelajari melalui proses pembelajaran. Saya lanjutkan langkah-langkah persiapan LKPD. Langkah yang pertama yaitu analisis kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu menyusun peta kebutuhan LKPD. Yang ketiga yaitu menentukan judul LKPD. Yang keempat yaitu penulisan LKPD. Untuk penulisan ini, langkahnya adalah yang pertama adalah perumusan KD yang harus dikuasai. Berikutnya adalah menentukan alat penilaian. Yang ketiga adalah penyusunan materi dari berbagai sumber. Dan yang keempat adalah memperhatikan struktur LKPD. Yang berikutnya yaitu komponen LKPD. Itu ada 3, yaitu yang pertama adalah lembar kerja, yang kedua adalah lembar jawaban, yang ketiga adalah penilaian. Dalam pengembangan lembar kerja peserta didik, selama ini saya sebelum pandemi itu menggunakan lembar kerja siswa atau yang biasa disebut dengan LKS. Kemudian di masa pandemi, karena kita full daring, kita menggunakan aplikasi e-learning. Jadi lembar kerja yang saya berikan yaitu dalam bentuk Google Form dan CBT. Dan hari ini saya mendapat ilmu baru dari Bapak dosen tentang cara pembuatan LKPD dari labworksheet.com. Ternyata aplikasi ini sangat mudah dipahami dan sangat menarik. Dan tentunya siswa akan menyukai karena dengan tampilan yang menarik sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan prestasi belajar siswa. Demikian resume KB7 saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.